Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah teman-teman Facebook dan YouTube, mudah-mudahan pada malam ini kita selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan tajuk mengenai alam semesta. Setelah pada bagian 3 malam kemarin saya sudah membahas konsep atau gagasan alam semesta jika merujuk pada para filsuf Mesir kuno. Malam ini kita akan membahas atau melanjutkan bahasan kita pada konsep alam semesta berdasarkan mitologi para filsuf Mesopotamia ya. Namun sebelum dilanjut, saya ingin mengupas dulu simpulan malam tadi bahwa berdasarkan konsep kosmologi Mesir kuno, alam semesta ini bermula dari ketiadaan atau nun, kemudian laju atau pindah ke proses kedua yaitu Huh. Huh itu artinya bahan dasar sesuatu yang akan termanifest ya. Nah, kemudian langsung itu menjadi Amun ya. Amun itu adalah sesuatu yang memang sudah termanifestasi ya, atau sesuatu yang memang sudah ada atau mewujud, yaitu alam semesta ini atau kosmos ya. Oke, kita lanjut. Saya ingin menyapa dulu nih teman-teman saya ya, ada Kang Ipei ya. Kang Ipei ini pemilik apotek Ajalya. Iklan dulu. Jadi bagi sahabat-sahabat yang ada di kota Sukabumi yang ingin membeli obat-obatan, silahkan datang saja ke apotek Ajalya di Jalan Pelabuhan 2 ya, tepat di depan Rumah Sakit Al-Mulk di Kadulawang ya. Bukan Kadulawang, sebelum Situ Endah itu ya. Silakan Anda bisa ke sana jika ingin membeli obat-obatan ya di apotek Ajalya. Alamatnya tadi di depan Rumah Sakit Al-Mulk. Baik, kita bahas ya. Mudah-mudahan tidak memakan waktu cukup lama lah untuk pembahasan konsep alam semesta berdasarkan pandangan ya filsuf Mesopotamia. Nah, Mesopotamia ini peradabannya mulai muncul tidak jauh berbeda dengan Mesir kuno ya, sekitar abad ke-35 sampai 30 sebelum Masehi ya, sekitar 3500 tahun ya sebelum Masehi. Itu peradaban Mesopotamia. Di zaman kini mungkin wilayah-wilayah yang ada di Mesopotamia ini lebih dikenal dengan sebutan negara Timur Tengah ya. Meso itu kan tengah ya. Seperti Kuwait ya, Irak, kemudian Suriah dan Iran bagian selatan ya kalau tidak salah. Nah, itu adalah wilayah-wilayah Mesopotamia ya. Wilayah ini mungkin ada yang bertanya apakah wilayah ini dulunya tandus atau tidak. Tandus itu kan artinya lebih sedikit vegetasinya dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia misalkan, atau di di wilayah Amerika Tengah dan Selatan ya.
apakah dulunya tandus atau tidak. Kalau kita mengkaji sejarah tentang kemusnahan planet bumi ya, konon planet bumi ini pernah mengalami 5 kali kemusnahan massal ya. Kemusnahan itu kan disebabkan oleh apa? Benda-benda yang ada di sekeliling bumi ya, yang ada di angkasa tentu saja. Ketika memasuki wilayah gravitasi bumi, apalagi kalau misalkan si benda angkasanya itu ukurannya cukup besar ya, ketika menghantam bumi tentu akan menghasilkan tabrakan yang cukup hebat, dan dampaknya memang fatal bagi makhluk yang ada di planet bumi, seperti yang terjadi pada sekitar 200 juta tahun lalu ya. Ada salah satu asteroid besar itu menghantam bumi. Bahkan konon katanya atau bulan juga itu ya, bulan itu sebetulnya dulu bukan planet satelit ya, bukan satelit bumi, melainkan benda angkasa yang terjebak di dalam gravitasi bumi. Sempat pecah katanya ya. Dan itu dulu namanya bukan bulan, kalau tidak salah Tela ya. Nah ini, jadi kalau melihat pada perjalanan planet bumi ini, dimungkinkan atau patut diduga bahwa kondisi alam Mesopotamia yang kita lihat saat ini dipenuhi oleh tanah yang tandus ya, dapat saja disebabkan oleh kejadian alam di masa lalu ya, yang awalnya mungkin ditumbuhi oleh banyak pepohonan karena terjadi bencana alam seperti salah satunya hujan meteor ya, itu sempat memusnahkan vegetasi yang ada di wilayah Mesopotamia. Jadi kondisi alam atau kenampakan alam yang muncul di planet bumi ini sebetulnya disebabkan oleh kejadian-kejadian di masa lalu. Meskipun misalkan sudah saya katakan bahwa manusia-manusia di zaman dulu itu akan mengkaitkan kenampakan alam ya, apa yang dilihat oleh mereka di saat itu dengan kejadian-kejadian atau dengan kisah ya yang dibangun supaya mungkin lebih lebih mudah dipahami. Misal begini, jangan jauh-jauh di wilayah-wilayah Mesopotamia ya, di kita pun ya di Nusantara itu sangat banyak sekali kisah-kisah yang berkaitan dengan kenampakan alam. Misal Gunung Tangkuban Perahu kan itu disangkut pautkan dengan kisah Sangkuriang yang menendang perahu sampai nangkup ya, atau sampai nangkup ya, makanya katanya disebut ya Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian di Sumatera Utara juga ada Danau Toba ya, itu dikaitkan dengan kisah anak kecil istilah nama bandel ya, diusir ya, namanya Samo kan. Padahal kalau ditelusuri atau diteliti ternyata kenampakan alam yang ada di lapisan paling atas bumi ini memang disebabkan oleh kejadian alam. Misalkan munculnya Danau Toba itu disebabkan oleh ledakan gunung ya yang sangat dahsyat. Dan konon katanya ledakan gunung itu ya di Sumatera Utara itu yang menyebabkan menjadi Danau Toba saat ini itu hampir memusnahkan manusia pada zaman itu ya. Manusia itu hampir punah ya ketika terjadi ledakan
Samosir ya. Nah, jadi kenampakan-kenampakan alam seperti adanya wilayah yang sangat tandus seperti Mesopotamia ini sebetulnya ada kaitannya dengan kejadian-kejadian alam di masa lalu ya. Meskipun di kemudian hari ya manusia itu kemudian membangun kisah supaya adanya kenampakan alam seperti pegunungan, kemudian seperti danau ya, seperti apalagi tadi tempat-tempat yang tandus itu mudah dipahami mungkin oleh masyarakat mereka gitu. Karena memang penelitian saat itu belum sampai kepada di berbagai macam disiplin ilmu itu belum sampai ke sana ya. Saya sudah katakan bahwa masyarakat pengetahuan masyarakat itu mengalami peningkatan sesuai dengan tahapan dan fase masanya masing-masing gitu. Mungkin kalau untuk saat ini ketika kita menyebutkan bahwa asal usul Danau Toba itu disebabkan oleh adanya hujan yang sangat deras ya, karena adanya malapetaka yang disebabkan oleh si anak itu kalau tidak salah menyembelih ikan kan. Nah itu jadi kalau saat ini misalkan dikaitkan dengan pengetahuan saat ini tentu tidak relevan. Namun dongeng-dongeng yang dibangun oleh manusia-manusia zaman dulu itu ya akan tetap relevan ketika ditempatkan pada wilayah yang tepat, yaitu wilayah sastra ya, sasakala. Makanya asal usul Gunung Tangkuban Perahu ya, asal usul Situ Bagendit, asal usul Danau Toba ya, itu dihubungkannya atau ditempatkannya pada wilayah sastra ya, bukan pada wilayah sejarah ya. Nah, jadi sesuatu itu akan menjadi baik ya ketika diposisikan pada tempat yang memang tepat ya. Nah, jadi dongeng-dongeng yang ada di Nusantara juga ini tetap mesti dimumule ya, mesti dijaga supaya ya anak-anak kita itu betul-betul berkembang ya imajinasinya. Karena bagaimanapun juga segala hal yang ada di dunia ini, apalagi yang ada di dalam kehidupan yang dibuat oleh manusia ini, diawali oleh imajinasi yang kuat. Edison mungkin dulu ketika menemukan lampu pijar ya, dia bermimpi dulu atau memimpikan sesuatu, mengimajinasikan sesuatu. Tanpa imajinasi ya, tanpa hal-hal yang sifatnya mengawang-awang atau fantasi, melangit ya disebutnya, itu akan sulit bagi kita untuk membumikan. Artinya bahwa segala sesuatu yang hebat-hebat di dalam kehidupan ini memang mesti diawali oleh satu imajinasi, atau bukan hayalan ya, imajinasi. Sama halnya dengan kemunculan laptop, kemudian kemunculan ponsel-ponsel layar sentuh ya, kemudian kemunculan mobil, kemunculan apapun, dulu itu diawali oleh satu imajinasi. Tahun 80-an mungkin kita menonton sebuah film ya, Flash Gordon itu. Menonton film Flash Gordon kan di situ sudah ada Kaisar Ming ya, itu mengoperasikan sebuah komputer yang memang sudah layar sentuh. Saat itu mungkin ketika kita masih kanak-kanak ya, memandang itu sesuatu yang hebat, dan saking hebatnya itu mungkin
dalam benak kita asa mustahil ya, sangat mustahil di dalam kehidupan ini ada benda-benda yang seperti di dalam film Flash Gordon itu. Namun setelah 3 dekade sampai 4 dekade ya, kita melihat bahwa apa yang ditampilkan di dalam film-film fiksi ilmiah itu saat ini muncul. Nah, jadi mengisahkan kembali dongeng-dongeng kepada anak-anak itu memang suatu yang baik ya, karena akan membangun imajinasi anak-anak. Akan berbeda mungkin ya ketika anak itu dikenalkan pada suatu games ya, permainan yang langsung bersentuhan dengan dia, dilihat ya, divisualisasikan. Beda ketika misalkan kita mengisahkan sesuatu secara verbal, yaitu di dalam benak anak itu akan muncul imajinasi, mengimajinasikan ketika saya misalkan mengatakan nun jauh di sana di suatu tempat yang dipenuhi oleh pepohonan, nah itu akan muncul imajinasi, akan membayangkan suatu tempat yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan. Nah, anak-anak saat ini memang oleh kita ya, oleh orang tua mesti didongengkan kembali dongeng-dongeng mengenai asal usul apa Danau Toba ya, dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke topik bahasan ya. Jadi kali itu dia. Nah, jadi wilayah Mesopotamia yang saat ini kita lihat begitu gersang ya, walaupun saat ini mungkin di wilayah-wilayah itu sudah mulai kembali ya ditanami oleh berbagai macam vegetasi. Namun di wilayah yang kita pandang cukup gersang ini justru muncul suatu peradaban yang sangat hebat ya, yaitu Mesopotamia sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Nah, kemudian bagaimana nih masyarakat Mesopotamia ini mengemukakan gagasan atau konsep tentang kehidupan atau tentang alam ini ya. Kosmologi yang dibangun oleh manusia zaman dulu ya, oleh filsuf kuno sebelum masuk ke era filsuf alam ya, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi itu, di mana di Yunani memang selalu mengedepankan pandangan-pandangan mitologis ya ketika membahas kosmos atau alam ini. Makanya muncullah dewa-dewi ya di setiap peradaban itu. Sama halnya dengan apa yang dialami atau yang terjadi di wilayah Mesopotamia. Di dalam mitologi Mesopotamia itu ada banyak dewa ya, tapi dari sekian banyak dewa-dewi itu ada yang paling tinggi ya, yang paling hebat. Misalnya ada dewa Anu ya, itu dewa langit. Kemudian ada Enki ya, ada juga Ishtar ya, itu dewi cinta. Kalau Ishtar itu kan di kemudian hari itu disebut sebagai Easter ya, Easter. Nah, kalau di Arab kuno ya, Easter ini kan disimbolkan dengan bulan bintang kan, dengan bulan bintang yang pada akhirnya simbol bulan bintang ini banyak digunakan oleh wilayah-wilayah yang memang saat ini ya menganut agama Islam ya, karena simbol itu selalu mengalami yang namanya transformasi, kemudian mengalami juga perubahan makna. Pada masa lalu mungkin seperti saya ungkapkan, bulan dan bintang ini adalah simbol Ishtar ya, simbol Easter. Bahkan di di dalam tradisi Kristen itu ada yang namanya Paskah kan, Easter ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa simbol itu akan mengalami perubahan ya, sejalan dengan siapa yang
menyimbolkan itu atau siapa yang menggunakan simbol itu. Di masyarakat Mesopotamia kuno dan Arab kuno, mungkin bulan dan bintang ini adalah simbol Dewi Cinta ini ya, Ishtar. Kalau di masyarakat saat ini ya, bulan dan bintang ini bisa berbagai macam makna atau simbol ya. Kalau ke Pakistan itu kan simbol bendera Pakistan ya, dan lain sebagainya. Bahkan negara Singapura pun kan menggunakan bulan dan bintang ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa simbol itu akan selalu mengalami perubahan. Tidak hanya bulan dan bintang ya, termasuk salib juga kan. Dulu di zaman Mesir kuno itu salib itu kan di salib itu ada nama Anak ya. Salib Anak itu kan simbol yang selalu dibawa kalau tidak salah oleh Osiris ya, oleh Isis ya. Itu selalu dibawa, bukan Isis yang ada di Suriah ya, tapi itu salah satu dewa ya, salah satu goddess. Nah, jadi simbol salib itu juga mengalami perubahan ya, tina salib Anak. Kemudian kesini ya muncullah salib yang digunakan saat ini oleh teman-teman kita yang menganut agama Kristiani. Bahkan di dunia barat itu sudah mulai muncul kembali yang namanya salib yang dibalik nih ya. Itu katanya simbol satanik katanya kan. Nah, jadi simbol itu terus mengalami perubahan. Nah, jadi itu kekuatan-kekuatan tertinggi yang dianut ya, atau yang mungkin disembah oleh bangsa Mesopotamia atau masyarakat Mesopotamia. Ada Anu ya, ada Enki, Enlil, Ishtar. Kemudian di wilayah Babilonia, di Babel ya, itu ada Dewa Marduk. Dewa Marduk ini salah satu dewa tertinggi yang dipuja oleh siapa itu yang menciptakan hukum itu? Hammurabi ya. Yang menciptakan hukum mata dibalas mata, telinga dibalas telinga. Itu kan ada di dalam undang-undang Hammurabi ya. Artinya kalau misalkan seseorang itu membunuh ya, balasannya mesti dibunuh kan. Kalau misalkan mencungkil mata, balasannya dibalas dengan mencungkil mata. Jadi kan di dalam Islam sebagian besar kita mengatakan ini sebagai hukuman kisos kan, hukum kisos ya. Meskipun di kemudian hari mungkin saat ini hukuman-hukuman yang sifatnya balasan ini mesti bukan diganti ya, tetapi istilah nama mesti ditafsirkan ulang. Nah, misal begini, memang sebetulnya yang mencungkil mata itu kan memang tidak manusiawi ya, karena mata yang semestinya dijaga ya kalau dicokelnya. Maka yang melakukan pencungkilan mata itu mesti dihukum yang setimpal ya, yang setimpal. Bagi Hammurabi ya, hukum yang setimpal itu ya kalau misalkan kita mencungkil mata seseorang ya, mata kita juga mesti dicungkil lagi ya. Itu setimpal katanya. Tetapi di zaman ini ya, ketika ada mulai muncul HAM ya, mulai muncul hak asasi, mulai muncul undang-undang dan hukum gitu ya, hukum-hukum positif, maka ketika ada seseorang yang mencungkil itu akan rumit penyelesaian hukumnya. Maksudnya rumit itu akan panjang ya. Ada proses dulu penetapan dulu sebagai tersangka ya. Kemudian ada pengadilan dan ada hukuman ya. Hukumannya seperti apa? Mungkin tidak akan dicongkel matanya lagi ya, tapi ya dibalas dengan hukuman yang setimpal, biasa dibui
didenda ya. Nah, kalau di masyarakat kuno seperti Babel itu, seperti yang sudah diundang-undangkan oleh Hammurabi, itu tidak seperti itu ya. Kalau misalkan seseorang itu memotong tangan orang lain, balasan atau hukumannya memang mesti dipotong kembali ya, dipotong lagi ya. Jadi supaya adil ya. Itu kan manusia memang seperti itu kan. Mungkin ya di masa yang akan datang ketika teknologi ini sudah bisa menembus ke angkasa dan manusia sudah bisa bolak-balik atau uah-uih ke bulan, mungkin ke planet lain juga ya. Mungkin hukuman bagi pelaku kejahatan di planet bumi ini diasingkannya mau di bumi ya, tapi di ke planet Pluto misalkan. Bisa saja seperti itu. Jadi manusia nanti membangun suatu sel ya atau lembaga pemasyarakatan di planet Mars, misalkan di planet di bulan misalkan. Bisa seperti itu. Sama halnya ketika penjahat-penjahat di Inggris ya, itu kan dipindahkan dulu itu ke Australia supaya tidak membuat onar di wilayahnya gitu, maka dipindahkanlah ke sana, dan celakanya malah membuat onar di sana gitu kan, sampai melakukan penganiayaan kepada suku-suku yang sudah menjadi penduduk asli di wilayah Australia. Sama halnya dengan orang Eropa yang datang ke Amerika dulu ya, ketika sekitar abad ke-15an. Ketika sampai di wilayah Amerika, itu dengan semena-mena malah membumi hanguskan penduduk setempat, suku Indian kan. Nah, jadi memang seperti itulah ya manusia. Nah, jadi hukum yang diterapkan oleh masyarakat Mesopotamia sekitar 30 abad sebelum Masehi, yaitu menggunakan hukum balas ya. Balas mata dibalas mata, telinga dibalas telinga. Kalau membaca Dali itu ada kan wal anfabil hilap dia itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl ya. Nah, itu jadi telah diwajibkan, telah ditulis ya, dimaktubkan pada kalian untuk menerapkan hukum kisos. Nah, di kemudian hari seperti saya sampaikan tadi, hukum kisos ini juga kan mengalami yang namanya penafsiran ulang ya. Misalkan begini, daripada dipotong tangannya, lebih baik misalkan kita lakukan tindakan yang sifatnya preventif dan kuratif ya. Kuratif itu artinya dijaga supaya si pelaku itu tidak lagi semena-mena ya. Atau misalkan dijaga supaya si pelaku itu diberikan sanksi, kemudian dididik supaya tidak lagi melakukan kebiadaban yang sebelumnya dilakukan gitu. Lebih banyak ke sifat mencegah ya, mencegah. Dan itu memang kalau manusia beriman ya, manusia iman ya, tidak mungkin melakukan kejahatan, bahkan jangankan melakukan kejahatan seperti membunuh ya. Menyakiti manusia lain dengan kata-kata dan kalimat pun itu akan merasa sangat bersalah sekali ya. Karena bagi manusia-manusia yang beriman, apapun yang ada di hadapannya itu adalah makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah. Kita mungkin secara tidak sadar ya sering menggunakan kalimat-kalimat yang saat ini mungkin disebut sebagai body shame ya, kemudian mempermalukan, kemudian membuli ya,
melakukan perundungan tanpa sadar ya. Kita selalu melakukan itu. Padahal ketika kita melakukan itu ya, menghina, mengejek, memang mesti dibedakan ya. Kalau mengejek itu kan menghina ya, ketika kita menunjuk kepada apa yang ada di dalam tubuh manusia itu berdasarkan fisik. Misal begini, ada seseorang yang mohon maaf ya disabilitas misalkan, kemudian kita sebutkan ini kemana itunya, misalkan bagian tubuh yang lainnya. Nah, ini disebut mengejek ya, menghina. Tetapi ketika kita misalkan menyebutkan bahwa si anu ini, si A ini pelaku pelecehan seksual misalkan, tanpa fakta misalkan kita mengatakan itu bukan penghinaan ya, itu adalah fitnah. Nah, jadi jangan disamakan ya, penghinaan dengan fitnah itu kan penghinaan ya dengan fitnah itu beda ya. Nah, jadi sekali lagi hukum yang diterapkan oleh masyarakat Mesopotamia itu memang balas ya. Bahkan pada perkembangan selanjutnya itu akibat munculnya hukum balas ini ya, balas dendam itu muncul juga ya nanti ke balas dendam, yang akhirnya bahwa apapun, masalah-masalah apapun, sekecil apapun memang mesti diselesaikan dengan dendam, dengan meluapkan dendam itu kepada pihak lain. Misal begini, ketika ada seseorang yang dibunuh oleh satu keluarga ya, maka keluarga yang menjadi korban itu memiliki hak untuk membunuh kembali si pembunuh. Nah, jadi hukum seperti ini telah memunculkan konflik yang lebih panjang ya. Bahkan kalau kita membaca kisah Arab kuno itu ya, yang namanya peperangan di masyarakat Arab ini seperti ditulis oleh siapa itu, Armstrong ya, semacam olahraga tahunan gitu ya, yang namanya pasea gitu kan. Semacam olahraga tahunan. Nah, jadi awalnya sebetulnya emang diawali oleh tadi itu balas-balasan itu ya, saling balas, meskipun di dalam kitab Hammurabi itu yang jelas bahwa munculnya hukum balas ini memang untuk menegakkan keteraturan atau ketertataan di dalam kehidupan supaya manusia teu sakahoyong ya, supaya teu sakahoyong. Nah, kemudian selain konsep dewa dewi ya, di dalam tradisi atau peradaban Mesopotamia ini, terutama di dalam hal kosmologi, itu sudah melahirkan dua kisah atau dua kitab ya, dua kisah puisi ya, yang disebut yang pertama itu Enuma Elis ya. Enuma Elis itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita adalah ini, Elis itu kan bahasa-bahasa di wilayah sana ya, itu memiliki kata-kata yang serumpun ya. Kalau kita misalkan mengungkapkan kata Elis itu akan serupa dengan a'la ya. A'la itu kan tinggi. Jadi Enuma Elis itu ada di ketinggian. Kemudian Elis ini juga ya a'la, kemudian bisa saja menjadi Elohim ya. Elohim itu kan kuasa yang paling tinggi di masyarakat Yahudi ya. Nah, jadi di dalam tradisi atau peradaban Mesopotamia ini sudah memunculkan satu kisah ya, kisah Enuma Elis ya. Kisah ini adalah tentang penciptaan. Nah, tentang penciptaan yang ada di masyarakat Mesopotamia. Nah, jadi kalau di masyarakat
Mesopotamia ini, bahwa munculnya alam semesta ini berdasarkan kisah yang ada di dalam Enuma Elis, ini disebabkan oleh adanya konflik Pasea ya. Nah, makanya saya tadi katakan bahwa kebiasaan di masyarakat itu pasti Paseanya, karena konsep awal alam muncul pun disebabkan oleh konflik, bukan oleh cinta ya, oleh konflik, malah konflik dewa dewinya yang saling mungkin mengklaim bahwa ini wilayah saya, ini wilayah kamu. Namun misalnya ayeuna naon wilayah saya ada di sini, kamu jangan masuk ke wilayah saya. Konflik, dengan konflik itulah maka muncul alam semesta ini. Mungkin karena konflik inilah ya namanya konflik Paseanya. Kemudian Pasea nate misalkan kekuatan dahsyat. Kalau kita melihat di film-film itu upami anu Pasea nate dewanya, dengan dewa itu wah cing beleduk banyak. Cing beleduk. Misalnya satu dewa itu mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat, dilawan oleh dewa yang lain ya, muncul diadunya beleduk. Nah itulah nantinya akan menjadi gugusan bintang, kemudian menjadi galaksi-galaksi yang ada di alam ini. Nah dulu mungkin ini sebetulnya konsepnya itu sama dengan ini ya, dengan yang dikemukakan oleh Mesir kuno, bahwa alam ini awalnya dari ketiadaan, kemudian muncul Hu ya. Hu itu sesuatu yang memang sebagai cikal bakal manifestasi alam ini, kemudian meledak. Itu dengan Big Bang pun sama lah, mirip ya. Namun untuk kejadian alam versi ya para filsuf Mesopotamia ini sangat dramatis sekali ya. Maksud dramatis teh jadi kudu aya konflik heula nya, Pasea heula nya. Kalau saya ingat pada satu film Ada Apa Dengan Cinta ya, ada satu puisi kan, pecahkan saja gelasnya supaya ramai itu. Jadi anu asana hening, muncul konflik, lalu muncullah alam ini. Ya begitulah mitologi ya. Jadi sangat dramatis sekali. Jadi adanya alam semesta ini diawali dengan konflik dewa dewi ya. Kalau di masyarakat Mesopotamia. Ya kalau di kita kan innama amruhu idza arada man syai'an ya ayyaqula lahu kun fayakun kan. Ketika Allah menghendaki ada sesuatu itu, maka cukup mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Dan memang mesti dibahas juga ya, kun fayakun itu jadi maka jadilah ya. Apakah di situ ada suatu proses yang panjang ya, karena bagaimanapun juga Allah di dalam menciptakan segala sesuatu itu memang mesti mesti memberi contoh kepada manusia ya, bahwa meskipun Allah itu misalnya sangat maha kuasa sekali, tetapi ketika terjadi ketika menjadikan atau menciptakan sesuatu itu pasti menggunakan tahapan atau fase-fase yang memang mesti bisa dicerna oleh manusia. Nah begitulah ya Allah di dalam memberikan pengetahuan kepada manusia, bukan disulap begitu saja ya. Jadi sama halnya dengan kita lah manusia saat ini, ketika kita lahir ya, sebelum ada kan itu melalui proses pernikahan dulu orang tua ya. Dan itu memang sangat ilmiah ya, sangat ilmiah. Untuk misalkan ujug-ujug aya kan, jadi melalui tahapan-tahapan yang memang cukup panjang. Dan begitulah ketika Allah menciptakan segala sesuatu, pasti
selalu ada hikmahnya. Hikmah itu selalu ada kebijaksanaan yang bisa diambil oleh manusia di dalam setiap kejadian-kejadian hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini ya. Nah, di masyarakat Mesopotamia itu yaitu bahwa munculnya alam ini diawali oleh konflik dewa-dewi Pasea. Begitu ya mitologinya. Nah, kemudian selain kisah Enuma Elish ya, Enuma Elish itu ada di ketinggian ya, kami di bahasa Indonesia kan. Ada juga epos Gilgamesh. Nih kalau bedanya gini, kalau Enuma Elish itu ada di wilayah keilahian, mungkin ya teologi, ada di wilayah langit. Ada di wilayah langit itu karena pada kisah itu dibahas mengenai penciptaan alam semesta. Nah, kalau epos Gilgamesh itu ada di wilayah bumi ya. Di wilayah bumi karena di dalam epos Gilgamesh ini puisi yang ditulis oleh masyarakat Mesopotamia, tepatnya di wilayah Sumeria itu ya, lebih mengupas masalah kehidupan, mulai dari perjalanan Gilgamesh sampai dia menjadi seorang yang hebat. Di Yunani itu ada kan dongeng Achilles ya. Achilles itu pahlawan yang hebat, yang kuat. Nah, kalau di Sumeria ya, di Mesopotamia itu ada kisah mengenai Gilgamesh. Bahkan di dalam kisah ini, Gilgamesh ini kisahnya itu mirip dengan Nabi Musa ya. Mirip dengan Nabi Musa, yang Nabi Musa kan dipalidkan ya, supaya misalkan tidak ketahuan oleh Ramses itu kan, Firaun ya, itu kan membunuh anak-anak kecil. Supaya Nabi Musa ini tidak dibunuh, maka dihanyutkan di Sungai Nil. Nah, Gilgamesh pun begitu. Jadi kisah-kisah kuno itu selalu memiliki kemiripan ya. Padahal misalkan kisah tentang Musa ini muncul sekitar abad ke-18 sebelum Masehi, sedangkan ini lebih dulu ya, sekitar 35 sampai 30 abad sebelum Masehi. Nah, jadi entah itu kebetulan atau memang misalkan saling bukan menconteknya, saling menginspirasi ya, sampai muncul kisah-kisah seperti itu. Gitu ya. Jadi sama halnya lah dengan dongeng, misalkan di kita itu ada dongeng dongeng bawang merah bawang putih ya. Di situ juga kan di wilayah Eropa ada dongeng yang serupa dengan itu ya, siga putri salju naonnya disakiti oleh saudara-saudaranya. Nah, jadi dongeng-dongeng seperti itu ya yang ada di dunia ini memiliki kemiripan. Bisa jadi karena di alam dunia ini ada yang namanya golden rule ya, golden rule atau aturan emas ya. Aturan emas di alam dunia ini, di bumi ini. Nah, jadi Gilgamesh ini lebih fokus mengisahkan kehidupan manusia. Kalau Enuma Elish kan lebih melangit ya, ada di alam sana, dewa-dewi ya, anu pasea teh. Nah, kalau ini sudah ke alam manusia. Makanya di dalam Gilgamesh juga itu sudah saya sebutkan sebelumnya, itu ada kisah tentang banjir ya, atau luapan air di masa lalu yang sempat menghanyutkan bumi katanya. Tapi saat deunya dulu kan pernah juga tuh difilmkan ketika kalender Maya ya, itu akan sampai di tahun kembali ke nol katanya di 2012, dan itu diramalkan sebagai ujung kehidupan atau kiamat ya. Oleh Hollywood malah difilmkan ya, jadi film 2012
2012 ya, 2012. Awas tong dipasangan ya. 2012 nya, 2012 jadi film jadi duitnya ke Hollywood mah. Dan kisahnya kan simpel ya, mengisahkan kejadian-kejadian alam yang menghancurkan planet bumi ini, dan manusia ya mencoba bagaimana supaya tetap eksis atau mempertahankan spesiesnya. Maka membuatlah Koda ya, membuatlah Bahtera ya, membuatlah perahu yang sangat besar, sama halnya dengan konon katanya seperti dulu Nabi Nuh ketika membuat kapal laut ya yang cukup besar. Logis tidak ya? Logis ya. Misalnya begini, ada yang bertanya kepada saya, kunaon Kang cenah Nabi Nuh teh ngadamel kapal teh di leuweung henteu di sisi laut. Satu logis kan cenah, justru logis ya, akan sangat logis ketika Nabi Nuh itu membuat kapal atau perahu itu di hutan ya, kaiji-nya ketersediaan kayu itu cukup banyak ya. Yang kedua, memang kapal itu dipersiapkan bukan untuk ngalalauknya tapi dipersiapkan untuk menyambut akan munculnya bencana alam berupa banjir kan. Jadi Nabi Nuh teh ngadamel kapal teh lenjang siga kapal nelayan ayeuna rek ngalalauknya ya. Kalau mungkin untuk membuat kapal penangkap ikan ya di sisi pantai pastinya. Tapi kan Nabi Nuh itu membuat kapal di tengah hutan. Pertama, ketersediaan kayu, karena kapal yang dibuat itu bukan kapal alit ya, itu cukup banyak kan kayu, tinggal nembang ya. Kemudian yang kedua, pembuatan kapalnya pun tidak disiapkan untuk nangkap lauknya, tapi untuk menyelamatkan spesies-spesies makhluk saat itu ya, manusia, hewan atau binatang ya, tumbuh-tumbuhan pun kan diangkut. Nah, jadi itu sangat logis. Nyatung jauh-jauh lah. Di masyarakat modern saja ya, saya yakin ya, yang namanya mobil itu tidak mungkin diproduksi di jalan ya. Meskipun si mobil itu digunakan dimanfaatkan sebagai alat transportasi ya, di jalan kan. Tapi ngadamel mobil nama tuh di jalan ya, tapi di tempat yang jauh di jalan eta gitu. Ya mesti begitu kalau berpikir, jangan misalkan kunontong nyiun naon kapal itu di sisi pantai tapi di tengah hutan ya. Ya sama halnya dengan manusia zaman ayeuna ya. Nah, hangieun mobil untuk di sisi jalan ya, atau di tengah jalan, tapi malah di tempat-tempat yang jauh ya. Nah, begitu itu Gilgamesh ya. Baca sajalah banyak bukunya ya. Apalagi kalau kita mengakses Gutenberg Project itu banyak sekali kisah-kisah Gilgamesh itu dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian di wilayah Mesopotamia juga muncul mitologi kuno ya. Banyaklah mitologi ini ya, yang pada akhirnya akan membentuk pandangan-pandangan mitos mengenai kosmos ya, mengenai kosmologi ini. Sudah 48 menit ya. Sekedap deh lah. Kemudian kita lanjut dengan pembahasan. Nah, di masyarakat Mesopotamia kuno juga ternyata berdasarkan kajian sejarah ya, itu sudah memunculkan praktik-praktik keagamaan. Nah, mungkin karena alam semesta atau kosmos yang ada ini diciptakan atau ada ya, melalui proses konflik dewa-dewi tadi, maka penganut politeis tentu akan menjadi warna paling kental di wilayah Mesopotamia. Artinya mereka akan menganut keyakinan berbagai macam dewa, masing-masing punya pilihan pasti. Namun selain itu juga
masyarakat Mesopotamia tentu saja memiliki dewa yang mereka yang anggap paling hebat ya, paling tinggi. Seperti tadi ada Marduk, ada Ishtar ya. Kemudian ada Enki, Enlil ya. Anu ya. Di wilayah Arab juga sebelum kemunculan Islam ya, itu kan sama begitu kan. Oleh kita disebut sebagai masyarakat jahiliyah kan, atau masyarakat yang memang jahiliyah itu bodoh kan, walaupun sebetulnya kebodohan itu lebih dialamatkan kepada sikap-sikap atau tindakan-tindakan atau perilaku masyarakat saat itu ya. Tapi untuk teologi itu kan politeis itu kan menyembah berbagai macam dewa-dewi yang mereka yakini sebagai pemilik kekuatan paling tinggi, paling hebat di alam ini. Bahkan di Ka'bah itu ya dulu ya, sebelum Islam muncul, dipenuhi oleh sekitar 360 patung atau berhala ya. Di masing-masing wilayah itu menempatkan Tuhannya masing-masing di situ gitu ya, sesembahannya. Nah begitu ya. Di masyarakat Mesopotamia pun begitu ya, tidak jauh berbeda karena itu kan satu wewengkon, satu wilayah. Nanti kita akan membahas bagaimana praktik keagamaan di Nusantara. Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan bahwa nenek moyang kita ini penganut animisme dinamisme, tidak begitu ya. Sebutan animisme dinamisme ini adalah sebutan yang diungkapkan atau dikemukakan oleh cendekiawan Eropa ya. Bagi masyarakat Nusantara itu tidak mengenal ya dinamisme, animisme ya. Namun saat ini kita selalu memandang bahwa nenek moyang kita itu dulu penganut animisme, contohnya penganut dinamisme. Tidak begitu ya. Kita jangan mudah mempercayai hasil penelitian orang lain ketika kita belum menelitinya gitu ya. Jadi kita ulah langsung begitu saja percaya kepada penelitian orang lain mengenai masalah-masalah sejarah yang ada di masa lalu ketika kita belum meneliti gitu. Setelah diteliti ternyata konsep animisme dan dinamisme itu adalah konsep yang dikemukakan oleh sejarawan Eropa ya, ketika memandang tradisi terutama praktek keagamaan nenek moyang kita ya. Dan kita percaya adanya bahwa nenek moyang kita ini penganut animisme dan dinamisme ya. Padahal tidak ya, bukan ya. Kita mesti hati-hati ya. Apalagi ketika kita lebih tersopan ya ke nenek moyang kita mengatakan hal-hal yang tidak baik dari leluhur ke nenek moyang orang lain, kita memuja ya, memuja. Jangan begitu ya. Jadi jangan asal meyakini dan mempercayai meskipun itu disebut ilmu pengetahuan ya. Kita mesti ingat ya, ilmu pengetahuan ini, metode ilmiah itu semuanya kebanyakan itu hipotesis dulu ya, hanya jawaban sementara. Karena di masa yang akan datang itu akan diganti oleh tesis-tesis yang lain gitu. Begitu ya. Makanya kita memang mesti lebih giat lagi melakukan penelitian supaya hasil penelitian ini betul-betul hasil kerja kita gitu. Bukannya kita malah manut kepada orang lain meskipun mengatakan bahwa nenek moyang kita itu memang misalnya animisme dan dinamisme dan kita meyakininya adanya. Jangan begitu ya. Gitu ya, ulah gitu ya. Jadi kita mesti menempatkan pengetahuan ini secara adil. Adil itu artinya bahwa
apa yang dikemukakan oleh para sejarawan Eropa tentang Indonesia, tentang Nusantara kuno itu belum tentu begitu ya. Belum tentu seperti apa yang dikatakan oleh cendekiawan atau sejarawan Eropa tentang kita ini ya. Sebelum kitanya yang meneliti gitu. Jadi begitu ya, kita kadang-kadang lempeh uninya. Mudah-mudahan di masa yang akan datang atau di saat ini sudah mulai banyak ilmuwan di Indonesia yang mengkaji masa lalu nenek moyang kita, supaya stereotip atau penilaian disebut penilaian yang tidak fair tentang nenek moyang kita sebagai bangsa yang animis dan dinamis itu bisa dihilangkan ya. Jadi mesti adil ya. Nah kemudian kita lanjutkan nih. Jadi kalau tentang penciptaan alam ya, asal usul kejadian alam di masyarakat Mesopotamia ini, bahwa tadi ya, pertama diawali dengan ketiadaan, dan itu samalah dengan konsep Mesir kuno yang disebut Nun ya. Kemudian muncul konflik dewa ya, konflik dewa dewi, kemudian dewa dewi itu pasea konflik, maka melahirkanlah konsep keadaan manusia atau keberadaan manusia atau eksistensi manusia ya. Nah begitu, jadi penciptaan manusia ini diawali salah satunya tadi oleh kemenangan dewa tertinggi Mesopotamia di dalam sebuah konflik itu, yaitu Dewa Marduk. Dan pada perkembangan berikutnya Dewa Marduk ini dipuja sebagai dewa tertinggi masyarakat Babilonia, kemudian Sumeria ya. Dan pada tahap selanjutnya si manusia ini diciptakanlah oleh dewa yang paling tinggi ini. Jadi manusia diciptakan setelah ada alam semesta. Ya memang logis sih. Maksud logis itu begini. Jadi mesti disiapkan dulu tempat hidupnya kan, habitatnya, manusia yang diciptakan. Nah nanti itu akan lebih banyak dikupas sebetulnya oleh filsafat, bukan penciptaan, malah filsafat evolusionis ya, yaitu filsafat yang membahas tentang asal-usul manusia berdasarkan evolusi ya. Kita juga nanti mudah-mudahan kalau panjang usia kita bahas ya, sanes abdi naon ya, sagala tiasa sanes ya, mung ngadugikeun anu diketahui sajalah. Nah jadi mungkin untuk pembahasan malam ini saya cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan besok atau di lain waktu kita akan bisa membahas kembali ya. Mudah-mudahan manfaat, meskipun kita ngantuknya, jadi dina tata bahasa juga agak namun tetap semangat. Ngantuk tapi semangat ya. Ngopi atos gitu nya Kang Ipong ya. Oke, begitu kita memohon doa saja kepada Allah supaya bangsa ini ada di tetap damai ya. Meskipun saat ini kita sudah melihat di media sosial mulai muncul yang namanya konflik ya, papasean ting ngarbut ke naon ya. Gitu-gitu keneh we geningnya. Jadi ya mending kene damai lah, karena dengan damai ini alam akan lebih harmonis ya, alam akan lebih tenang. Beda dengan konflik yang tadi saya sebut tuh, dewa dan dewi konflik ya, pas ya tungtungna. Tapi anehnya dewa dan dewi konflik malah menciptakan alam
Kalau di kita mungkin lain menciptakan alam ya, malah merusak alam ya. Hmm. Jadi semoga Indonesia tetap aman, tetap damai, dan kita pun tetap tenang ya, tetap damai. Ulah gampang nangunnya kesudut. Ulah daek diadu domba, kadang ini adu domba, tapi manehna daek diadu domba ya. Ulah gitu. Jangan begitu ya. Kita damai saja. Dan sesuai dengan keyakinan kita kan, namanya juga Islam, keselamatan, kedamaian, apalagi ya pasrah ya, sumerah. Nah begitulah Islam kan mengajarkan begitu. Manusia yang paling bermanfaat itu Muslim ya. Muslim adalah manusia yang bisa menjaga lisan dan tangannya. Artinya tidak menganiaya. Tangan itu tidak digunakan untuk membuat status-status yang mancing-mancing ya. Nah, jadi hadis ini menjadi lebih relevan ketika betul ya bahwa tangan ini saat ini ya bukan hanya memukul ya. Ternyata dengan jempol pun, dengan telunjuk kita bisa menyakiti orang lain saat ini. Dulu mungkin menyakiti orang lain itu dengan memukul kan, memukul, menempeleng, nonton nyiwit ya. Saat ini kan tidak perlu ya, hanya dengan memencet keypad ya, keyboard bukan keyboard. Dengan telunjuk pun kita bisa menyakiti orang lain. Hati-hati ya. Oke, demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.